Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Baik, kita lanjutkan materi kita di subtema yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 tentang iklan media elektronik. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang iklan. Ya, sudah membahas tentang iklan. Sekarang kita lanjutkan. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Jika itu merupakan iklan produk ya. Dalam artian ini masyarakat mengenal barang atau jasa yang dijual, maka ini adalah iklan tentang produk. Begitu juga dengan iklan layanan masyarakat misalkan, ya, pemberitahuan kepada masyarakat atau himbauan, maka tujuannya juga agar masyarakat mengetahui informasi tersebut. Berdasarkan medianya, iklan dibagi dua jenis atau dua macam. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak ini biasanya terdapat di koran, majalah, dan lain sebagainya. Ya, dalam bentuk tulisan biasanya. Kemudian untuk iklan media elektronik ini bisa kita dapatkan dari radio, kemudian televisi, ataupun media elektronik lainnya. Karena sekarang adanya handphone yang canggih, ya, terkadang kita iklan dari manapun, ya, bisa kita lihat lewat handphone. Bahkan kalau kita melihat di YouTube, ya, melihat di YouTube ada iklan. Jadi untuk saat ini media elektronik banyak yang bisa digunakan untuk mengiklankan sebuah produk. Kemudian ciri-ciri iklan pada media elektronik. Yang pertama, ciri-ciri iklan pada media elektronik adalah disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video plus audio. Berbeda dengan iklan media cetak. Jika media cetak hanya dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Misalnya kita melihat iklan dalam koran, maka dalam bentuk rangkaian kata-kata. Nah, jika di dalam media elektronik, maka kita bisa melihat video dari pembuat iklan, bisa melihat video gambar dari si pembuat iklan, kemudian kita juga bisa mendengar suaranya, ya, yaitu audio. Dimana biasanya iklan elektronik ini yang disampaikan melalui media elektronik sudah tidak perlu lagi tulisan. Tinggal ia menjelaskan produknya seperti ini, keunggulannya, kelemahannya, mungkin seperti itu. Ya. Jadi ada iklan yang tidak perlu lagi dengan rangkaian kata-kata atau tulisan. Kemudian yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Ya, iklan umumnya disampaikan dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 menit.
Tidak ada iklan yang sampai berjam-jam. Ya, iklan disampaikan secara singkat. Kemudian menggunakan bahasa formal atau non formal. Untuk bahasa formal dan non formal ini bebas. Menggunakan bahasa formal maksudnya adalah bahasa yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalkan seperti kita berbicara dengan teman, dengan berbicara dengan guru, tentunya bahasanya beda. Ya, berbicara dengan teman biasanya kita menggunakan aku. Kemudian ketika berbicara kepada guru atau orang yang lebih dewasa kepada kita, maka kita biasanya mengucapkan saya. Ya, jadi lebih formal seperti itu. Namun di dalam iklan boleh menggunakan bahasa yang formal ataupun non formal. Selanjutnya menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Ya, jika menggunakan kata-kata, maka kata-katanya singkat dan padat. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Intonasi ini tinggi rendahnya nada. Ya, biasanya orang dalam berbicara ada nada yang tinggi, ada yang direndahkan. Biasanya untuk penekanan suatu keunggulan misalkan, itu menggunakan intonasi yang lebih tinggi, atau sesuatu yang ingin ia tampakkan lebih dari produknya, maka menggunakan intonasi yang lebih tinggi. Kemudian gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Ya, kita sudah mempelajari apa itu persuasif. Kemudian yang terakhir, khusus iklan pada media radio, informasi produk ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas, seolah-olah pendengar melihat produk tersebut. Ya, ini khusus iklan pada media radio yang berupa suara saja ya, atau audio. Maka pembuat iklan biasanya menyampaikan produknya dengan jelas, ya, seolah-olah orang yang mendengar juga melihat produk barang yang ditawarkan. Kita lanjutkan materi kita di muatan SPDP tentang karya seni rupa kriya. Untuk materi ini kita tidak mengambil dari buku Bu Pena. Ya, kita tidak mengambil dari buku Bu Pena karena jika kita melihat di buku, maka materi kita tentang seni tari. Jadi untuk muatan SPDP tentang seni tari dan juga seni musik tidak kita perdalam atau tidak kita pelajari, melainkan kita ganti dengan cabang seni lainnya. Contohnya seperti karya seni rupa kriya ini. Ya, jadi saya harap Ananda membuat catatan atau merangkum materi, ya, merangkum materinya yang bisa digunakan nanti ketika menghadapi ulangan, ya, atau mencatat poin-poin penting dari materi kita ini. Kita lanjutkan. Jadi ragam seni di Nusantara ada banyak, mulai dari seni rupa murni, seni rupa terapan, hingga seni rupa kriya. Dan seni rupa kriya ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak era prasejarah. Kita lanjutkan di pengertian karya seni rupa kriya. Istilah kriya diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah mengerjakan. Sehingga pengertian seni rupa kriya bisa diartikan sebagai hasil pengerjaan atau hasil pekerjaan manusia. Kemudian jika kita merujuk pada kata seni, seni adalah sebuah hasil karya manusia yang memiliki nilai keindahan. Ya, oleh sebab itu seni rupa kriya adalah seni pengerjaan yang mengandung keindahan.
Jadi kesimpulannya, sebenarnya apapun kerajinan tangan yang dibuat oleh manusia dan memiliki nilai keindahan bisa dikatakan sebagai seni rupa kriya. Ya, hasil kerja tangan seseorang, entah itu misalkan dalam bentuk kain, batik, kemudian dalam bentuk ukiran, maka itu bisa disebut atau bisa dikatakan sebagai karya seni rupa kriya. Ya, kita lanjutkan materi kita di fungsi seni kriya bagi kehidupan. Jadi untuk seni kriya ini juga memiliki fungsi bagi kehidupan kita. Ya, yang pertama, sebagai hiasan. Dalam hal ini, maka sebuah karya seni lebih mengutamakan nilai keindahan daripada nilai fungsinya atau kegunaannya bagi kehidupan. Contohnya adalah lukisan, foto, dan berbagai benda pajangan lainnya. Ya, kita mungkin pernah melihat sebuah karya seni yang fungsinya hanya untuk dipajang di suatu tempat. Ya, bisa berupa guci misalkan, atau miniatur suatu benda. Ya, misalkan sepeda zaman dulu, ya, yang dibuat menggunakan kayu misalkan, ya, miniatur seperti itu. Jadi fungsinya hanya untuk hiasan di rumah atau di suatu tempat, yang lebih mengutamakan keindahannya daripada fungsinya atau kegunaannya bagi kehidupan. Selanjutnya, sebagai benda pakai atau benda yang dipakai. Sebagai benda pakai, karya ini lebih mengutamakan untuk digunakan dibandingkan nilai keindahannya. Contohnya seperti senjata dan peralatan rumah tangga. Ya, untuk senjata biasanya di setiap daerah memiliki senjata khas, ya. Biasanya terdapat, contohnya misalkan mungkin kita pernah melihat parang, atau apa namanya ya kalau orang Kalimantan, parang lah, ya, yang pegangannya itu mendapat ukiran-ukiran. Ya, fungsinya tetap sama, fungsinya adalah untuk digunakan, ya, sesuai kebutuhannya. Cuman tetap diberi nilai keindahan. Atau peralatan rumah tangga, misalkan meja, kursi, ya, tujuannya adalah untuk digunakan, namun juga tetap diberi nilai keindahan, walaupun tujuan utamanya bukanlah keindahan tersebut. Tujuan utamanya adalah agar bisa digunakan sebagai sebagaimana fungsinya. Misalnya seperti meja dan kursi, maka digunakan untuk tujuannya tersebut, ya, tapi tetap memberikan nilai keindahan. Kemudian sebagai benda mainan. Sebagai mainan, seni ini berfungsi untuk menghibur siapapun yang membutuhkannya. Dalam hal ini, seni rupa kriya memiliki nilai keindahan dan juga nilai fungsi yang sepadan. Ya, jadi imbang antara fungsinya, ya, sebagai mainan atau menghibur, kemudian juga memiliki nilai keindahan. Ya, contohnya seperti, saya tidak tahu sekarang masih di anak-anak zaman sekarang apa mengetahui permainan ini, yaitu congklak. Ya, jadi tujuannya sebagai benda mainan atau menghibur dan juga memberi nilai keindahan. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari seni kriya.
Dan untuk contoh karya seni ini banyak, ya, ada banyak, mulai dari hiasan, kemudian ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Kita lanjutkan materi di muatan IPS tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing negara. Ya, jadi setiap negara memiliki program berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, tergantung kemampuan negara tersebut. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi pembangunan sosial artinya semua aktivitas masyarakat yang terkait dengan aspek sosial dan juga ekonomi dengan tujuan agar masyarakat yang ada di dalamnya, ya, menjadi sejahtera atau meningkat kehidupannya. Beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, kemudian kegiatan ekonomi di pasar. Ya, penyuluhan kesehatan juga termasuk pembangunan dalam segi sosial. Ya, pembangunan di sini maksudnya bukan diartikan hanya membangun sebuah tempat misalkan. Itu juga termasuk pembangunan, ya, upaya pembangunan, namun di bidang ekonomi. Ya, untuk sosial ini maksudnya adalah semua aktivitas masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik atau kesejahteraan antara masyarakat, ya, di suatu negara. Ya, jadi lebih ke arah aktivitas masyarakat atau kegiatan masyarakat di bidang sosial ini. Kemudian misalkan semangat masyarakat untuk gotong royong juga termasuk upaya pembangunan di bidang sosial, atau membiasakan musyawarah, ya, untuk mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama juga termasuk upaya pembangunan atau upaya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian menjaga kerukunan antar masyarakat, ya, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Itu juga upaya dalam aktivitas pembangunan. Kemudian upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Ya, dalam melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Contohnya, yang pertama, mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita membuat program, ya, bagi anak-anak wajib belajar. Kalau tidak salah sekarang wajib belajar 12 tahun, ya, kalau tidak salah. Ya, jadi ada program pemerintah yang mewajibkan setiap warga masyarakat, ya, terutama yang masih anak-anak mungkin, diwajibkan untuk belajar ke sekolah. Itu juga termasuk upaya pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan. Kemudian mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, membuat karya kerajinan lainnya. Ya, itu juga
termasuk upaya pembangunan sosial yang tujuannya ya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kemudian turut serta dalam organisasi masyarakat juga termasuk dalam contoh pembangunan sosial di bidang pendidikan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kita hingga akhir. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.